Pada film Downbreed pertama, kita udah ngeliat gimana sadisnya kakek buta ini ngebantai 3 orang perampok di rumahnya. Apakah di Downbreed kedua kakek ini masih tetap sadis? Atau malah lebih sadis? Daripada banyak ngomong, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Pada scene awal menceritakan waktu maju 8 tahun kemudian, di mana ada gadis cantik yang bernama Phoenix sedang dilatih oleh si kakek buta agar dia mampu mempertahankan dirinya dari bahaya. Setelah selesai latihan, mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Phoenix merasa bosan dengan kehidupannya yang bisa dibilang gitu-gitu aja. Akhirnya dia minta izin agar dia diperbolehkan untuk main ke kota. Tapi kakek itu bilang kalau mau main ke kota harus lulus ujian pertahanan diri terlebih dahulu. Nggak lama dari itu, datanglah wanita yang bernama Hernandez. Dia adalah wanita yang sering membeli tanamannya si kakek dan menjualnya ke pasar. Dari kejauhan, si Hernandez melihat keadaan Phoenix seperti merasa tertekan dan tidak bebas. Dan kabur tanpa sepengetahuan kamu. Mendengar ucapan Hernandez, akhirnya si kakek mengizinkan Phoenix ikut Hernandez ke kota dengan syarat harus segera pulang. Di tengah perjalanannya ke kota, Phoenix kepikiran dengan ibunya. Akhirnya Hernandez mengantarkan ke rumah yang sudah tinggal kerangka akibat kebakaran. Ketika Phoenix sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba ada suara gaduh dari dalam rumah itu. Karena merasa tidak aman, akhirnya Phoenix langsung meninggalkan tempat itu. Selesai dari rumah itu, mereka langsung melanjutkan perjalanannya untuk menjual tanaman. Sementara itu, di televisi terlihat berita tentang maraknya kasus penculikan anak untuk dijadikan bisnis jual beli organ tubuh ilegal. Selesai menjual tanaman, Hernandez langsung mengajak Phoenix untuk segera pulang. Tapi sebelum pulang, Phoenix meminta izin untuk ke toilet terlebih dahulu. Namun, pada saat sedang di toilet, ada pria misterius yang mencoba mengganggunya. Pada saat yang bersamaan, anjingnya datang, jadi Phoenix berhasil bebas dari pria misterius itu. Tidak berhenti sampai di situ, karena ternyata pria misterius tadi bersama teman-temannya mulai membuntuti mereka berdua. Tapi untungnya, Phoenix sampai rumah tepat waktu dan Hernandez pun langsung pamitan untuk pulang. Tapi pada saat perjalanan pulang, Hernandez dihadang oleh pria misterius tadi dan juga teman-temannya. Melihat hal itu, Hernandez turun dari mobil untuk menyuruhnya minggir karena mobilnya menghalangi jalan Hernandez. Pada saat Hernandez masuk ke dalam mobil lagi, tiba-tiba gerombolan pria tadi membekap dan menghajar habis-habisan sampai akhirnya Hernandez mati. Di lain hal, ada Phoenix yang sedang adu mulut dengan si kakek buta karena dia tetap tidak mengizinkan Phoenix untuk sekolah dan hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Malam pun tiba ketika anjingnya si kakek buta yang sedang di depan rumah, dia mencium dan merasakan sesuatu yang aneh. Namun, pada saat sedang mengecek halaman luar, anjing itu malah sengaja ditembak oleh gerombolan pria misterius tadi. Setelah berhasil menembak anjingnya, para gerombolan pria misterius itu langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mencari Phoenix yang menjadi target utamanya. Tapi karena Phoenix ini bukan bocil biasa, dia sudah terlatih jadi mampu untuk melindungi dirinya dengan bersembunyi di dalam kotak besi. Akibat ngelindungi si Phoenix, kakek buta terluka. Ketika si kakek sedang mengobati lukanya menggunakan lem, tiba-tiba salah satu dari gerombolan pria misterius itu datang untuk mencari keberadaannya si kakek. Tapi dengan cepat si kakek langsung menangkap pria itu dari belakang. Tidak hanya itu, mulut dan hidung pria itu juga dilem oleh si kakek buta. Melihat salah satu teman gerombolannya, mulut dan hidungnya dilem, pria itu tidak tinggal diam. Dia langsung melubangi di bagian pipi agar temannya tetap bisa bernafas. Phoenix yang terbangun dengan kondisi air yang sudah mengisi lemari besinya tidak bisa berbuat banyak. Di lain sisi,
si kakek kemudian bertarung dengan salah satu perampok. Pertarungan berlangsung sengit, namun si kakek berhasil mengalahkan perampok itu dan menyelamatkan Phoenix dari bahaya. Situasi semakin sulit untuk Phoenix dan si kakek. Kelompok perampok juga bertambah 2 orang. Saat sedang dalam pelariannya, Phoenix dan si kakek terjebak di dalam rumah kaca. Saat di dalam rumah kaca, salah satu perampok mengatakan bahwa si kakek adalah orang yang berbahaya yang ingin membahayakan Phoenix. Mendengar pria misterius yang ingin menceritakan sebuah kebenaran kepada Phoenix, si kakek langsung panik dan melawan si pria misterius itu. Namun dirinya berhasil dikalahkan. Salah satu pria itu mengatakan bahwa ia adalah ayah dari Phoenix. Pada saat si kakek akan dibunuh oleh gerombolan pria misterius itu, si kakek berhasil selamat dan kemudian berlari kembali ke dalam rumah bersama Phoenix. Karena Phoenix mulai menaruh rasa curiga kepada si kakek, akhirnya mereka bertengkar. Saat mereka sedang bertengkar, anjing yang dibawa oleh para pria misterius tadi menyudutkan si kakek hingga ia harus berlari ke loteng. Sedangkan Phoenix melarikan diri keluar rumah, namun saat berhasil keluar dari rumah itu, Phoenix tertangkap oleh para gerombolan pria misterius tadi. Mengetahui si kakek masih berada di dalam rumah, para pria misterius tadi langsung membakar rumah beserta si kakek di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, si kakek berusaha keluar dari rumah yang terbakar. Tidak lupa dia juga menolong anjing milik pria misterius. Jadi si kakek ini masih keinget sama anjingnya Shadow yang udah mati, makanya dia nolongin anjing milik pria misterius itu. Tapi akhirnya si kakek dan anjingnya yang diselamatkan berhasil keluar dari rumah yang terbakar. Di lain sisi, Phoenix terbangun di dalam sebuah bangunan. Di depannya ada seorang pria misterius yang mengaku sebagai ayahnya. Jadi mulai pada bagian ini kita panggil si pria misterius ini sebagai ayahnya Phoenix ya. Ayahnya Phoenix menceritakan kembali kenangan yang hilang. Namun Phoenix masih meragukan kebenaran cerita itu sehingga memutuskan untuk pergi. Namun saat sudah di depan pintu keluar, Phoenix didatangi oleh seorang wanita yang menyanyikan lagu tidur yang hanya diketahui oleh Phoenix. Jadi dengan kata lain wanita itu adalah ibu dari Phoenix yang bernama Josephine. Saat Phoenix sedang berbincang-bincang bersama kedua orang tuanya, Josephine yang terlihat sakit mengatakan bahwa dirinya tengah sakit akibat kebakaran waktu dulu. Josephine mengatakan bahwa yang bisa menyelamatkan dirinya hanyalah transplantasi jantung yang bisa didapat oleh darah dagingnya sendiri yaitu Phoenix. Josephine mengatakan bahwa dirinya butuh jantung dari Phoenix. Tanpa diduga-duga, ternyata Phoenix meminum air yang sudah dicampur obat agar dirinya pingsan. Wah, pada scene ini kita sebagai penonton dibuat bingung ya, yang jahat sebenarnya siapa sih? Di lain sisi, si kakek mulai terbangun dan dia mengetahui bahwa Hernandez pun ikut menjadi korban para pria misterius. Dengan penuh amarah, si kakek ini mulai menyiapkan aksi balas dendam dan penyelamatan. Dengan bantuan anjing para pria misterius tadi, si kakek pun segera menuju kediaman mereka. Phoenix yang dalam keadaan lemah pun terbangun di sebuah ruangan operasi untuk diambil jantungnya. Saat hampir saja kehilangan nyawanya, tiba-tiba lampu di seisi gedung pun padam, yang artinya si kakek sudah berada di dalam gedung itu. Dalam kondisi panik, ayahnya Phoenix menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh si kakek. Namun tidak semudah itu Ferguson. Si kakek tetap berhasil mengalahkan mereka. Salah satu pria misterius di sana tanpa diduga-duga tidak ingin melawan si kakek dan malah membantunya memberitahu bahwa ayah Phoenix hendak kabur bersama istri dan anaknya. Pria misterius itu menunjukkan jalan kepada si kakek untuk segera menghentikan mereka. Si kakek kemudian berhasil mengejar mereka dan berhadapan dengan ayahnya Phoenix. Mereka pun saling adu mekanik. Di luar dugaan, ayah Phoenix ternyata menembak istrinya sendiri yang menyebabkan istrinya tewas seketika. Tidak sampai di situ,
kursi roda yang dikendarai ibunya Phoenix menyeret dirinya hingga terjatuh dari ketinggian. Namun Phoenix berhasil selamat karena terjatuh di atas tubuh ibunya. Saat si kakek berhasil mengalahkan ayahnya Phoenix, Phoenix hendak mendatangi si kakek. Namun si kakek menyuruh Phoenix untuk pergi karena apa yang dikatakan ayahnya adalah sebuah kebenaran. Si kakek bukanlah orang baik, melainkan hanya pria jahat yang berdosa. Saat si kakek terdiam dan menangis, tiba-tiba ayahnya Phoenix menusuk si kakek dari belakang dan ingin membunuhnya. Namun Phoenix menolong si kakek dengan cara menusukkan pisau ke tubuh ayahnya dan ayahnya pun meninggal. Akibat kejadian tadi, si kakek tidak terselamatkan. Dengan perasaan sedih, Phoenix meninggalkan gedung itu menuju rumah panti. Dan saat ditanya namanya, ia menjawab namanya Phoenix bukan Tara. Dan film Don't Breathe 2 pun berakhir. Jadi itulah cerita dari film Don't Breathe 2. Kalau menurut aku sih ya, si kakek ini gak jahat. Malah justru yang jahat itu kedua orang tuanya Phoenix. Tapi gimana kalau menurut kalian? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan film-film lainnya dari channel ini. Bye!